Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia memimpin doanya? Saya, Bu. Silakan, Mikael. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih untuk Mikael. Sekarang untuk ketua kelas, silakan siapkan. Berdiri semuanya. Kepada ibu guru kita beri hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan duduk semuanya. Baik, sekarang ibu akan absen kalian dulu ya. Alia Adinda Rasya, Hadir, Bu. Anugrah Raja, Hadir, Bu. Aura Selvia Aswi, Hadir, Bu. Pani Hutan, Hadir, Bu. Mikael Rafael, Hadir, Bu. Rizky Aditya, Hadir, Bu. Yusuf Maulana, Hadir, Bu. Morris. Hadir, Bu. Baik, sekarang semuanya hadir ya. Semua hadir, nggak ada yang tidak hadir. Baik, sekarang sebelum kita melanjutkan ke materi kita, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Siapa yang bersedia menjadi dirijennya? Ya, silakan Aura maju ke depan. Diri semuanya. Halo Bandung, kota berirangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari kunjung kembali. Halo Bandung, kota berirangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari kunjung kembali. Baik, semuanya anak-anak dipersilahkan untuk duduk. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang ekosistem. Materinya penggolongan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Sebelum kita lanjut ke materi kita, siapa yang masih ingat materi sebelumnya apa? Ibu, Ayo silahkan Rizky, apa nak? pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Iya, betul sekali. Pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sekarang ibu mau tanya dulu untuk kalian. Siapa di sini yang pernah ke taman hewan? Bu, Siapa? Ayo, semuanya pernah ya?
Nah, di taman hewan itu apa saja yang kalian lihat? Hewan. Iya, hewan. Jenis-jenis hewan. Hewannya apa aja? Ada? Ada harimau, apa lagi? Ada kelinci, ada ular, apa lagi? Ada singa, kuda nil, ada jenis burung. Nah, dan masih banyak lagi. Sekarang coba kalian lihat. Ini gambar apa? Gambar sapi. Yang ini gambar apa? Singa. Sapi ini makanannya apa? Tumbuhan. Kalau singa makanannya apa? Daging. Bagus. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu akan menjelaskan dulu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar dan video penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, serta mencari informasi dari sumber lain, siswa dapat mengkategorikan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar dan video penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, serta mencari informasi dari sumber lain, siswa dapat membuat bagan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati gambar dan video penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, serta mencari informasi melalui sumber lain, siswa dapat membuat teks non-fiksi tentang salah satu hewan yang dipilih dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan mengamati video lagu bertema hewan, siswa dapat menemukan perbedaan tangga nada mayor dan minor dengan tepat. Dan yang terakhir, yang kelima, setelah mengamati video lagu bertema hewan, siswa dapat menyanyikan lagu bertema hewan dengan diiringi musik. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan teks tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ibu harapkan setelah membaca teks ini, anak-anak mampu menemukan pikiran utama, informasi penting, maupun teks non-fiksi yang ada pada setiap paragraf. Nah, untuk paragraf pertama, siapa yang bersedia untuk membacanya? Ya, silahkan. Untuk Rizky, silahkan dibaca. Yang lain, mari kita simak bersama. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penggolongan jenis hewan binatang berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi tiga macam, yaitu herbivora, hewan pemakan tumbuhan, karnivora, hewan pemakan daging, dan omnivora, hewan pemakan segala. Mari kita bahas lebih lanjut satu persatu. Hewan pemakan tumbuhan, herbivora. Hewan pemakan tumbuhan atau disebut herbivora. Contoh makanan pemakan tumbuhan atau herbivora antara lain kelompok pemakan daun-daun dan kerumputan. Contohnya sapi, kuda, kerbau, gajah, dan kambing. Kelompok pemakan biji-bijian. Contohnya burung merpati, perkutut, dan hati. Kelompok pemakan buah-buahan. Contohnya kelelawar dan burung beo. Baik, selanjutnya untuk paragraf berikutnya, siapa yang bersedia membacakan? Saya, Bu. Ayo, silahkan Mikael. Hewan pemakan daging disebut karnivora. Contoh hewan pemakan daging karnivora antara lain kelompok burung, burung elang, burung gadawali, dan burung hantu. Kelompok serangga, laba-laba, nyamuk, dan capung. Kelompok mamalia, harimau, kucing, singa, anjing, dan serigala. Kelompok reptil, ular, komodo, buaya, bunglon, cicak, dan tokek. Kelompok ikan hiu, ikan piranha, ikan arowana. Baik, terima kasih Mikael. Selanjutnya untuk hewan pemakan segalanya, siapa yang bersedia membaca? Saya, Bu. Ayo, silahkan. Hewan pemakan segalanya atau hewan daging disebut omnivora. Omnivora memakan tumbuhan dan memakan hewan yang lain.
Contoh omnivora adalah ayam dan beruang. Ayam makan jagung, padi, dan juga cacing. Beruang makan ikan dan juga dedaunan. Contoh lainnya adalah bebek, babi, tikus, monyet, dan musang. Nah, sekarang dari teks yang sudah kita baca bersama dan kita pahami tadi, yaitu tentang materi penggolongan apa? Apa tadi materinya? Penggolongan Hewan. Nah, tadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tadi terdiri atas berapa bagian? Tiga. Ada tiga. Yang pertama apa? Herbivora. Kemudian yang kedua? Karnivora. Yang ketiga? Omnivora. Siapa yang masih ingat apa itu herbivora? Ya, apa Moris? Pemakan tumbuhan, Bu. Iya, betul sekali. Herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Kemudian, siapa yang masih ingat karnivora itu apa? Siapa? Satu orang. Silahkan Alia, apa itu karnivora? Hewan? Iya, betul sekali. Hewan pemakan daging. Kemudian untuk omnivora, siapa yang tahu? Ya, silahkan Rizky. Hewan pemakan segala, Bu. Iya, betul sekali. Hewan pemakan segala atau hewan pemakan daging dan tumbuhan. Hewan pemakan segala atau hewan pemakan tumbuhan. Pemakan daging dan tumbuhan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat contoh hewan pemakan tumbuhan itu apa saja sih? Siapa yang ingat satu contoh hewan pemakan tumbuhan? Rizky, sapi. Kemudian Mikael? Kambing. Ada lagi yang ingat? Ya, ini apa? Domba. Kuda. Nah, rusa. Ya, betul sekali jawaban kalian semuanya. Kemudian yang kedua, siapa yang masih ingat apa saja contoh hewan karnivora? Karnivora tadi hewan pemakan daging. Iya, siapa yang tahu? Iya, apa? Harimau, singa, ular, buaya. Baik. Sekarang untuk omnivora, siapa yang masih ingat apa saja contoh omnivora? Tadi omnivora hewan pemakan segala. Iya, Rizky? Monyet, orangutan, ayam. Nah, baik. Sekarang dari ketiga teks paragraf tadi yang sudah kalian baca, coba Ibu minta semuanya bentuk kelompok, 3 kelompok. Kelompok yang pertama, karena kita belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, ada tadi 3. Nah, jadi untuk kelompok 1, Ibu sebut namanya kelompok herbivora. Pesertanya Yusuf, Rizky, dan Hamzah. Untuk kelompok 2, Ibu sebut namanya kelompok karnivora. Pesertanya Mikael dan Alia. Untuk kelompok 3, Ibu sebut namanya kelompok omnivora. Pesertanya Aura, Raja, dan Morris.
Nah, Ibu persilahkan untuk ke kelompok masing-masing. Nah, sekarang sudah. Sekarang coba perhatikan LKPD yang sudah ada di depan masing-masing. Silahkan lihat halaman 3. Halaman 2. Nah, petunjuknya ada di sana, lihat, yaitu tentang membaca teks non-fiksi, yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, di sini yang menjadi langkah-langkah kegiatannya untuk mengerjakan itu setelah kita baca, coba lihat ada berapa paragraf tadi yang sudah kita baca? Ada 3 paragraf. Nah, di sana ada kolomnya paragraf 1, 2, dan 3. Coba kalian temukan pikiran utama pada setiap paragraf yang sudah kita baca. Kemudian tuliskan juga informasi penting yang sudah kita baca tadi. Waktu pengerjaannya Ibu tunggu selama kurang lebih 5 menit dari sekarang. Waktunya sisa 4 menit lagi. Waktunya sisa 3 menit lagi. Waktunya sisa 2 menit lagi.
Silahkan Aura, silahkan baca yang menjadi pikiran utama, paragraf pertama, pokok pikirannya, kemudian informasinya. Silahkan dibaca. Paragraf 1. Silahkan berdiri. Hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Hewan dalam golongan ini menjadikan hewan lainnya menjadikan bagian dari tumbuhan, mulai dari daun, batang, ranting sebagai makanan bersumber energi. Dan informasi penting hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Paragraf 2. Hewan karnivora adalah hewan-hewan pemakan daging. Hewan dalam golongan ini menjadikan hewan lainnya sebagai makanannya. Informasi penting paragraf 2. Hewan karnivora, hewan pemakan daging. Paragraf 3. Hewan omnivora adalah hewan-hewan pemakan daging dan tempur alias pemakan segalanya. Informasi penting paragraf 3. Hewan omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Tangan dulu untuk kelompok omnivora. Baik, sekarang kita jawab bersama. Kira-kira apa yang menjadi pokok pikiran pada paragraf pertama? Apa yang menjadi pokok pikiran pada paragraf kedua? Dan paragraf ketiga. Silahkan kita lihat. Nah, ini tentang hewan herbivora. Nah, tadi jawaban kelompok omnivora yang menjadi pokok pikiran hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, mereka menyebutkan bahwa hewan pemakan tumbuhan itu disebut herbivora. Dan contoh hewan pemakan tumbuhan itu ada kelompok pemakan daun-daunan, ada kelompok pemakan biji-bijian, dan pemakan buah-buahan. Nah, yang mau ibu tanya, dari teks ini apa aja yang termasuk informasi penting di sana? Siapa yang bisa menjawab? Informasi penting buat kita apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Informasi penting dari teks ini apa? Tadi didiskusikan itu apa yang didiskusikan? Coba, apa informasi penting dari teks hewan herbivora? Coba bacakan si Raja. Apa yang kamu tulis informasi pentingnya? Yang kamu kerjakan? Silakan dibaca. Ya, ini informasi penting. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Ya, hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Masih ada lagi informasi penting menurut kalian? Silahkan Raja, Yusuf. Apa informasi penting menurut kamu dari teks wacana herbivora ini? Gak ada lagi ya yang menurut kalian yang penting di situ? Itu kelompok pemakan daun-daunan, kelompok pemakan biji-bijian, kelompok pemakan buah-buahan. Itu hal penting gak? Informasi penting gak untuk kita? Iya, informasi penting. Kemudian sekarang ibu lanjut ke hewan pemakan daging atau karnivora. Siapa yang bisa menjawab yang menjadi pokok pikiran dari hewan pemakan daging? Kelompok siapa? Ibu minta dulu yang membacakan pokok pikiran untuk kelompok karnivora, yaitu kalau yang membacakan kelompok karnivora, silakan. Apa yang menjadi pokok pikirannya dan apa yang menjadi informasi penting? Silakan untuk kelompok karnivora. Enggak, pokok pikirannya yang mana, Mikael? Apa yang menjadi pokok pikirannya untuk teks hewan pemakan daging ataupun karnivora? Apa? Hewan pemakan daging itu hewan yang memakan hewan lain. Nah, kemudian informasi penting yang kalian temukan dari hewan teks
Contohnya seperti apa? Ada kelompok burung. Nah, contoh burungnya seperti apa? Burung elang, raja wali, burung hantu. Ada juga kelompok serangga. Kemudian ada kelompok apa lagi? Kelompok mamalia. Lalu kelompok selanjutnya ada kelompok ikan. Nah, berikutnya Ibu mau tanya kalian. Sekarang Ibu minta dulu, tadi kelompok omnivora sudah menjawab. Sekarang giliran kelompok herbivora untuk menyebutkan pikiran utama dari hewan pemakan segala. Apa yang menjadi pokok pikiran dari teks paragraf ketiga ini? Ayo silakan Hamzah dulu, Ibu tunjuk. Apa yang menjadi pokok pikirannya? Hewan pemakan segalanya, tumbuhan dan daging. Disebut apa? Disebut apa Hamzah? Hewan pemakan segala atau tumbuhan dan daging disebut apa? Disebut apa Hamzah? Omnivora. Iya, disebut omnivora. Makanya kalau Ibu suruh membaca, temannya yang lain menyimak, memahami, supaya paham isi dari teks tersebut. Nah, informasi penting dari teks ini apa yang menurut kalian yang penting? Contoh omnivora tadi seperti apa? Ayam, orangutan, tikus, bebek. Nah, sekarang dari semua hewan yang sudah kita pelajari jenis hewan, tentu ada salah satu di antara jenis hewan itu yang menjadi hewan kesukaan kalian. Coba Ibu tanya dulu, Raja, apa yang menjadi hewan kesukaan kamu? Hewan kesukaanmu apa? Apa? Ayam. Sekarang Ibu tanya Alia, hewan kesukaanmu apa? Hah? Kucing. Rizky? Kucing, Bu. Kucing. Yusuf? Sapi, Bu. Hah? Sapi. Tentu semuanya punya hewan kesukaan. Sekarang Ibu minta lihat dalam LKPD-nya. Coba kamu ceritakan tentang hewan yang kamu sukai dan makanannya apa. Ibu tunggu dalam waktu 5 menit mulai dari sekarang. Nanti Ibu tunjuk siapa yang menceritakan pengalamannya. Di mana, Bu? Itu di LKPD-nya halaman halaman 3. Ya, lihat di halaman 3 ya. Tulis di situ hewan yang kamu sukai, ceritakan dan apa makanannya. Ayo mulai dari sekarang. Kucing, Bu. Kan kucing masalah. Enggak.
3 menit lagi. Waktunya sisa 2 menit. Ceritakan apa makanannya. Iya. Bagaimana cara merawatnya, bisa juga. Waktunya sisa 1 menit lagi ya. Waktunya sedikit lagi. Baik, waktunya habis. Sekarang Ibu minta, sebelum Ibu tunjuk, siapa yang bersedia menceritakan hewan kesukaannya? Iya, silakan Mikael. Silakan berdiri. Pada suatu hari anjing tetangga melahirkan dengan 3 anak. Anjing yang imut dan cantik. Saya suka dan membeli 1 ekor saya pelihara. Dengan senang hati memberi makan, minum, susu, jenis makanannya nasi, ikan, roti. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mikael. Tadi hewan kesukaan Mikael apa? Anjing. Dia tadi merawatnya dengan cara memberi minum susu, makan roti. Wah, ada lagi yang mau menceritakan hewan kesukaannya? 1 orang lagi. Siapa? Aura dulu. Ayo, silahkan Aura berdiri. Ini bukan makanan. Iya, silahkan baca aja. Kucing makanannya paling tinggi. Kucing makanannya paling tinggi. Kucing. Nah, hewan kesukaannya Aura adalah kucing. Nah, baik. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah lagu yang bertemakan hewan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Nah, dari video lagu ini Ibu harapkan kalian
melihat, memperhatikan, jangan asal dinyanyikan aja. Perhatikan apa nama hewannya, apa nama makanannya. Nanti ibu tanya ya. Perhatikan. Nah, semua kita nyanyi bersama-sama. Nyanyi bersama-sama. Boleh tepuk tangan, sampai tepuk tangan. memperlihatkan kalian video tentang materi kita, yaitu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yuk kita pahami ya. Masing-masing jenis hewan ini rupanya juga memiliki ciri khusus yang dapat memudahkan kita untuk mengetahui suatu hewan termasuk golongan hewan apa. Nah, untuk mengetahuinya, mari simak paparan singkat berikut ini. Nah, teman-teman, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, kita akan bahas jenis hewan yang pertama, yaitu hewan herbivora. Nah, teman-teman, kelompok hewan herbivora ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan,
ya. Baik, kita lanjut berikutnya. Pada umumnya, hewan yang termasuk ke dalam golongan herbivora banyak hidup di tempat-tempat seperti padang rumput, hutan, dan juga persawahan. Selain itu juga, hewan herbivora hidup dengan cara berkelompok dengan sesama jenisnya. Sebagian juga berkeluarga seperti gajah dengan anak-anaknya. Nah, karena hewan herbivora ini merupakan hewan yang sebagian besar jinak, maka hewan herbivora ini kebanyakan menjadi mangsa oleh hewan karnivora. Selain itu, hewan herbivora juga biasa dijadikan hewan buruan oleh manusia karena dagingnya yang enak dan baik dikonsumsi oleh manusia. Baik, nah hewan herbivora ini juga sebagian besar itu hewan apa? Hewan yang hewan yang jinak, dan kemudian biasanya juga dijadikan sebagai hewan buruan. Bisa dimanfaatkan apanya? Iya, dagingnya, betul sekali. Lanjut. Nah, teman-teman, berikut ini adalah ciri-ciri dari hewan herbivora. Yang pertama itu, makanan utama hewan herbivora adalah rumput ataupun tumbuh-tumbuhan seperti sayuran. Mereka pun mau untuk memakannya. Kemudian yang kedua, yaitu berkembang biak secara vivipar atau beranak. Yang ketiga, termasuk ke dalam mamalia atau hewan menyusui. Yang keempat, sebagian besar hewan herbivora hidup di darat. Yang kelima, termasuk ke dalam golongan hewan yang berdarah panas. Yang keenam, memiliki gigi geraham yang lebar. Ketujuh, sebagian besar hewan herbivora memiliki 4 kaki. Kedelapan, termasuk hewan yang memiliki tulang belakang. Baik, ada ciri-ciri hewan herbivora. Biasanya katanya hewan herbivora ini hidup di mana? Dia memakan apa? Memakan rumput dan sering hidup di darat. Lalu berkembang biak secara apa? Nah, iya, vivipar atau beranak. Nanti kalian pelajari di kelas 6. Ada vivipar, ada ovipar, dan ada ovovivipar. Lalu termasuk ke dalam mamalia atau apa? Kalau mamalia itu disebut hewan apa? Iya, hewan menyusui. Lalu hewan herbivora ini juga memiliki tulang belakang, lalu memiliki banyak manfaatnya bagi manusia. Seperti apa tadi contohnya? Seperti dagingnya. Dan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Dan yang terakhir yaitu kebanyakan hewan herbivora adalah mangsa dari hewan karnivora. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu kita akan mengetahui beberapa contoh dari hewan herbivora. Contoh hewan yang termasuk kelompok hewan herbivora antara lain sapi, kelinci, kerbau, gajah, kambing, dan rusa. Sebenarnya masih banyak contoh hewan yang lainnya ya. Silakan teman-teman bisa mencari sendiri. Nah, tadi banyak manfaat hewan herbivora itu bagi manusia. Tadi contohnya dagingnya. Siapa yang pernah makan daging dari salah satu hewan ini? Rizky. Semua pernah? Pernah, ya. Makan daging apa? Iya, daging sapi. Lalu kambing, pernah? Iya, kita lanjut lagi ya. Sesuai dengan ciri-ciri hewan herbivora. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui hewan karnivora. Apa sih hewan karnivora itu? Mari simak bersama-sama ya. Hewan karnivora merupakan kelompok hewan yang memakan hewan lainnya. Nah, sebagian besar hewan yang termasuk ke dalam kelompok hewan karnivora ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan karnivora ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengayak mangsanya. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun
kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Baik, hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Kalau tadi hewan herbivora itu dia adalah hewan jinak. Sedangkan hewan karnivora katanya termasuk hewan apa itu? Iya, hewan buas dan liar. Jadi manusia itu harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Nah, kemudian pertanyaan Ibu tadi kalau di herbivora, hewan herbivora memiliki gigi seri dan gigi taring. Kok gigi taring? Gigi geraham. Nah, kemudian kalau di sini hewan karnivora dia memiliki gigi apa? Gigi apa? Gigi taring. Fungsinya untuk apa? Merobek dan mengoyak mangsanya. Nah, fungsinya untuk memotong makanan juga. Nah, kita lanjut. Berikut adalah ciri-ciri dari hewan karnivora. Yang pertama, memiliki kuku atau cakar yang tajam. Yang kedua, memiliki gigi taring yang berperan untuk merobek daging, seperti yang tadi kami jelaskan ya. Kemudian yang ketiga, memiliki kecepatan lari yang menarik supaya bisa mengejar serta memburu mangsanya. Yang keempat, bila burung, mereka memiliki paruh yang tajam. Dan yang kelima yaitu beberapa hewan karnivora memiliki racun yang dapat melemahkan mangsanya. Nah, ini ciri-ciri hewan karnivora. Dia memiliki kuku atau cakar yang tajam, memiliki gigi taring. Gigi taringnya tadi untuk merobek daging, kemudian memiliki kecepatan yang lari untuk yang menarik supaya bisa mengejar serta memburu mangsanya. Lalu kemudian bila burung, tadi contoh burung apa saja tadi yang contoh hewan karnivora? Ada burung apa yang pemakan daging? Hah? Burung hantu. Burung apa lagi? Burung elang. Nah, jadi kalau dia burung memiliki paruh yang tajam. Lalu beberapa hewan karnivora memiliki racun yang dapat melemahkan mangsanya. Kita lanjut. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui ciri-ciri dari hewan karnivora. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa contoh dari hewan karnivora. Ada singa, macan, harimau, cheetah, serigala, ular, komodo, ikan hiu, dan burung elang, serta masih banyak contoh lainnya. Teman-teman bisa mengidentifikasikan jenis hewan karnivora sesuai dengan ciri-ciri yang tadi telah dijelaskan ya. Untuk teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Yang ketiga yaitu ada hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain atau pemakan segala ya. Nah, hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Nah, gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Baik. Nah, hewan omnivora ini adalah hewan pemakan daging dan juga hewan pemakan tumbuhan. Nah, dia memiliki ketiga gigi. Yang pertama gigi apa? Seri. Kedua gigi taring. Kemudian gigi geraham. Nah, dia berfungsi untuk mengoyak, menghaluskan semua jenis gigi ada pada hewan omnivora ini. Kita lanjut. Nah, teman-teman, berikut ini adalah ciri-ciri dari hewan omnivora. Ciri yang pertama yaitu memakan tumbuh-tumbuhan dan daging, kemudian mempunyai pencernaan yang kompleks, mempunyai gigi yang tajam pada bagian depannya, serta mempunyai gigi datar pada bagian belakang, seperti yang tadi telah dijelaskan ya. Kemudian yang kelima, sebagian besar bukan merupakan hewan mamalia dan sebagian yang lainnya adalah mamalia, serta sebagian besar berkembang biak secara bertelur dan sebagiannya beranak. Nah, ini yang hal yang paling penting sama kita. Sebagian besar berkembang biak secara bertelur dan sebagiannya beranak. Tadi kalau hewan herbivora
untuk pemakan tumbuhan, ya kan? Nah, kita lihat juga ada di hewan pemakan daging atau karnivora, ada juga kelompok burung, yaitu burung elang, burung rajawali, burung hantu. Nah, kemudian di sini ada juga jenis hewan unggas dia yang hampir mirip dengan kelompok burung itu seperti ayam. Dia makan biji-bijian gitu. Dan juga pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Yang ibu mau tanya kalian, kenapa sih jenis burung itu dia berbeda-beda makanannya? Coba kalian pikirkan kenapa? Padahal dia sama-sama burung loh, tapi ada dia makanannya di herbivora, ada omnivora, ada karnivora. Kenapa? Padahal tadi kalau sapi dia langsung makan rumput ataupun tumbuhan, singa dia makanannya. Dan ini yang menjadi pertanyaan ibu, kenapa jenis burung itu dia berbeda-beda makanannya? Coba ada di karnivora, dilihat dari segi mananya itu? Coba dari mana? Paruhnya. Coba paruh. Selain itu, kalau burung kutilang, tadi dia termasuk ke kelompok herbivora, karnivora, omnivora yang kita nyanyikan tadi. Apa itu? Tergolong kemana? Kalau burung kutilang, tadi burung kutilang makan apa? Iya, itu herbivora atau karnivora? Herbivora. Hah? Iya, herbivora. Nah, selain paruhnya, dari mana lagi? Coba pikirkan. Hah? Iya, dari kakinya juga. Nah, siapa yang tahu bentuk-bentuk paruh burung itu seperti apa? Coba lihat, kan ada di bukunya. Kalau halaman 71, coba bentuk paruh burung itu bagaimana? Coba lihat. Ada yang bagaimana dia? Lalu kakinya juga fungsinya untuk apa? Paruh burungnya kan berbeda-beda. Burung elang, tadi burung elang makan apa? Daging. Nah, burung elang itu bisa makan apa dia? Daging. Contohnya hewan lain gitu. Bisa makan apa kalau burung elang? Kenapa burung elang? Contoh hewan yang bisa dimakan burung elang itu apa? Ayam. Iya, betul, ayam. Nah, kenapa bisa dia makan hewan lain gitu? Lalu kenapa burung kutilang tadi hanya makan buah, kenapa tidak makan daging? Coba. Tadi Mikael menjawab karena bentuk paruhnya. Paruhnya itu ada yang bagaimana? Ada yang tajam, ada yang apa? Ada yang runcing. Ada yang apa lagi? Ada yang melengkung. Iya, bagus sekali jawabannya semua. Nah, sekarang kita lihat kenapa ya makanannya itu bisa berbeda-beda. Ternyata jawaban kalian benar. Dilihat dari bentuk paruhnya. Coba lihat ini. Ada itik. Makanannya apa? Ikan cacing. Nah, paruhnya bagaimana? Coba lihat ini itik. Paruhnya apa? Paruhnya itu pendek, runcing. Tapi pendek kan? Nah, lihat ini burung elang. Paruhnya bagaimana? Tajam, runcing. Nah, agak bengkok untuk mengoyak makanannya. Lalu ini ada burung pipit. Bagaimana bentuk paruhnya? Pendek, lebih panjang kan? Paruh burung elang. Lalu di sini juga ada burung pelikan. Nah, dia makan ikan. Lalu burung apa lagi yang bisa kalian lihat? Burung apa yang makan ikan? Iya, burung bangau. Paruhnya panjang, iya betul sekali. Lalu ini ada gambar ayam. Nah, bisa juga dilihat dari mananya tadi yang dijawab Maria. Bentuk apa? Bentuk cakarnya. Nah, ini dia, beda-beda cakarnya. Contohnya pada hewan ayam dan burung unta. Kemudian ini cakarnya untuk hewan itik, burung elang juga cakarnya ini lihat. Nah, beda-beda kan semua cakarnya kan? Nah, jadi fungsinya juga berbeda-beda sehingga
Dari bentuk paruh dan bentuk kakinya membedakan jenis makanan pada burung. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, tangga nada mayor itu adalah tangga nada yang lagunya bersifat ceria dan menyenangkan. Apa? Ceria dan menyenangkan. Kalau minor, sedangkan minor dia adalah lagunya lebih lembut atau bahkan menyedihkan bila didengar. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu yang bertema hewan yang berjudul Burung Kutilang. Kira-kira lagu Burung Kutilang itu termasuk lagu yang bertangga nada mayor atau bertangga nada minor? Bertangga nada mayor. Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan satu contoh lagu yang bertangga nada mayor? Apa? Yang bertema hewan? Hah? Lagu burung perkutut. Lagu, coba nyanyikan Mikael. Bagaimana lagunya? Ayo. Ayo. Atau ada yang lain? Lagu apa? Anak kambing saya, Bu. Hah? Anak kambing saya. Anak kambing saya, coba Ayah nyanyikan. Iya, tepuk tangan untuk Alia dulu. Tepuk tangan. Iya, bagus sekali. Nah, tadi judulnya Anak Kambing Saya. Sekarang, siapa yang bisa membuat salah satu contoh ciri lagu tangga nada minor yang bersifat sedih? Lagu apa? Ayo, lagu apa yang bersifat sedih dia? Lagu apa? Ada yang tahu? Nah, itu yang menjadi tugas kalian di rumah ya. Ibu coba sebutkan satu contoh lagu yang sedih. Burung kakak tua hinggap di jendela. Tahu lagunya? Ayo, coba kita nyanyikan sama-sama kalau tahu. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nyanyi semua. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Baik, sampai di situ dulu. Nah, jadi tugas kalian di rumah coba cari contoh lagu, 5 contoh lagu yang bertangga nada mayor dan bertangga nada minor, masing-masing 5. Ingat ya, itu tugasnya di rumah. Sekarang ibu minta kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang kita saatnya mengerjakan soal evaluasi. Coba lihat lembar evaluasinya. Yang ini udah. Nah, sekarang coba kerjakan mulai halaman 2. Tuh ada pertanyaannya. Kemudian halaman ketiga. Lalu halaman 4. Kerjakan sekarang, waktunya 5 menit. Yang udah selesai, tulis namanya, hari, tanggal, hari ini, hari Sabtu. Iya, 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 dicentang. Ayo, tulis namanya ya. Ayo dikerjakan, tulis namanya. Tulis namanya. Iya. Iya. Jadi. Aja boleh dijawab.
Yang sudah silahkan dikumpul ke depan ya. Tulis namanya. Kalau sudah dikumpul ke depan. Namanya di halaman paling depan, Itu kan ada. Kalau udah siap dikumpul. Ini sudah. Tulis namanya. Di sini namanya ditulis, di sini namanya tulis dulu untuk nulis. Udah, yang udah siap silahkan kumpul. Udah? Nah, tulis iya namanya. Hari Sabtu tanggal 6 November tahun 2021. Oke. Yang udah selesai, Aura sudah, silahkan dikumpul. Yang lain yang udah selesai boleh dirapikan bukunya, alat tulisnya. Udah? Tulis namanya. Oke, silakan ditulis namanya ini. Kamu udah? Yusuf? Yang ini? Udah. Tulis namanya. Namanya aja langsung tulis. Udah? Waris sudah? Tulis namanya sudah. Oke, kumpul. Iya, udah. Kumpul. Ayo. Yang lain silahkan dirapikan mejanya, alat tulisnya. Ini punya siapa ini ya? Ada tulisannya. Kok namanya nggak di depan dibuat? Ini. Oke, silahkan. Sudah? Simpan alat tulisnya. Nah, sudah? Sekarang yang pimpin doa mau pulang. Siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia? Iya, Alia. Ayo, ambil sikap untuk berdoa. Sebelum keselamatan kita berdoa menurut agama dan kewajiban kita masing-masing. Doa Ustaz. Ayo, untuk ketua kelas siapkan. Berdiri semuanya.
akan pulang dengan tertib. Terima kasih semuanya.